Gimana caranya jadi detektif swasta ya di Indonesia ya? Misalnya gue pengen nih om jadi detektif swasta, apa yang harus gue lakukan gitu? Yang penting lo berani dulu, karena kan ngikutin orang itu nggak segampang bayangan lo sebenarnya. Kalau kita lagi ngikutin orang, pasti lo akan berpikir, oh ini dia tahu kali ya, oh dia tahu kali ya. Oke. Padahal sebenarnya nggak tahu dia gitu kan, cuma pikiran kita doang karena kita kerjanya ngikutin gitu kan. Ya anggap aja itu main. Makanya kalau ngikutin ya jangan terlalu deket supaya kita juga nggak parnoan ya kan, bahwa dia nggak tahu. Ya, kalaupun dia tahu ya dia juga nggak bisa apa-apa kok. Dia kan dia nggak bisa marah dan dia kan nggak bisa ngecek handphone gue juga misalnya. Satu berani dulu. Iya. Terus otaknya jalan sih sebenarnya. Maksudnya logikanya bermain gitu loh. Karena kan ngikutin orang itu kita juga harus bermain logika. Harus peka maksudnya. Harus peka. Jadi misalnya nih kita ngikutin orang, kita harus tahu misalnya lu masuk mall ini ada pintu keluarnya mana. Kita gambar dulu lah situasi itu. Supaya kalau udah nanti keluar, oh ini kan kalau keluar parkir mall biasanya kan bayar parkir ngantri ya kan? Bener gak? Kita duluin kayak mobilnya, duluan nunggu di depan, jadi kita ikutin. Karena kalau kita di belakang dia, begitu dia bayar, terus punya kita macet, keselak satu mobil, hilang duluan udah. Oh, ada strategi-strateginya gitu ya, biar nggak lepas gitu ya? Iya, ada. Kalau macet misalnya, itu usahakan, misalnya dia di lajur satu, ya kita harus di lajur satu juga. Jadi kalau dia pindah lajur 2, ya pelan-pelan kita pindah lajur 2. Tapi nggak langsung gitu ya? Nggak langsung. Yang penting kita satu jalur sama dia. Karena kalau satu jalur, dia mau kemana kita bisa ikutin kok. Terus apa lagi? Jadi memang nggak segampang itu gitu loh ya. Ada sih klien yang nyuruh tukang ojek misalnya, ikutin dong. Beda pasti rasanya. Ya tukang ojek kan kalau suruh videoin belum tentu berani juga bos. Kalaupun berani pasti dari jauh. Hasilnya pasti nggak memuaskan. Itulah makanya mungkin kita punya harga tersendiri misalnya. Karena kebiasaan itu sebenarnya. Kalau kita udah dapat bukti sekali misalnya di dalam restoran misalnya, dia berdua sama perempuan, kita belaga minum teh misalnya atau pesen apa satu, kita udah dapat bukti, udah keluar aja mendingan. Keahlian sih nggak ada sih sebenarnya, itu semua otodidak semuanya. Otodidak ya belajar ya. Ada nggak sih tempat belajarnya gitu misalnya? Biasanya kita rekrut teman-teman dulu sih, jadi teman itu belajar sama kita. Jadi nggak bisa ya kayak misalnya saya gitu pengen jadi detektif swasta gitu. Misalnya ke orang tersebut gitu misalnya, ya harus kenal karena kan ini kan pekerjaan yang sebenarnya kita jaga rahasia tuh klien. Iya. Jangan sampai lu pakai tuh bukti buat ngejar donder itu targetnya gitu loh, ngerti nggak? Kan ada gitu blackmail misalnya. Blackmail gitu ya. Bener nggak? Ada sih kejadian seperti itu. Ada itu ya. Jadi dia disewa malah di blackmail kliennya. Iya. Waduh. Gimana tuh ceritanya? Dia blackmail targetnya. Oh, blackmail targetnya. Iya. Gue punya bukti nih, lo harus begini ya. Gitu. Kalau lu nggak mau ini gue samain ke klien gue, lu bayar segini. Ada. Oh, ada kayak gitu ya. Makanya kita juga nggak bisa ambil orang sembarangan.